Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu kembali di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, di dalam materi ini kita akan mempelajari tentang bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat sangat banyak dan beragam, baik bentuk ataupun jenisnya. Oleh karena itu, untuk mempermudah mempelajari bentuk perubahan sosial budaya, maka perlu diklasifikasikan. Bentuk perubahan budaya dapat dilihat dari waktunya, dan yang kedua pengaruhnya, dan yang ketiga perencanaannya. Kita masuk ke poin A, yaitu perubahan dilihat dari waktunya. Perubahan sosial yang terjadi mempunyai kecepatan atau waktu yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, pada masyarakat tradisional, tentunya kecepatan perubahan sosial budaya akan lebih lambat dibandingkan dengan masyarakat modern. Nah, mengapa bisa demikian? Dikarenakan hal tersebut masyarakat modern lebih terbuka dan heterogen dibandingkan dengan masyarakat tradisional. Nah, bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari segi waktu itu ada dua. Ada revolusi, yaitu cepat, dan ada evolusi, yaitu lambat. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Perubahan sosial pada masyarakat tradisional dapat dikategorikan mengalami perubahan lambat. Dalam masyarakat tradisional, perubahan yang terjadi kecil dan cukup lama sehingga mereka seolah tanpa tidak mengalami perubahan. Nah, masyarakat dari masa berburu dan meramu, bercocok tanam dan beternak, masa pertanian dan masa perundagian dapat dicontohkan untuk perubahan evolusi atau perubahan secara lambat, secara cepat atau revolusi. Nah, revolusi industri merupakan perubahan sosial budaya yang dapat dikategorikan dalam perubahan sosial cepat. Revolusi industri sebenarnya berlangsung cukup lama, yaitu pada tahun 1750 sampai dengan 1850. Namun, karena revolusi industri mengakibatkan perubahan secara besar-besaran, maka waktu 100 tahun bukanlah menjadi waktu yang lama. Untuk itulah revolusi industri tetap dikategorikan dalam perubahan sosial budaya cepat. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat, dan hal-hal yang mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan juga. Perubahan besar terjadi di pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Revolusi industri dimulai di Britania Raya dan menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika, dan Jepang. Revolusi Inggris dianggap sebagai pelopor revolusi di negara lain. Revolusi industri membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan bagi negaranya ataupun bagi negara lain. Antara lain, poin A, proses mekanisme dalam usaha industri. Poin B, perdagangan makin berkembang. Poin C, transportasi lancar. Poin D, berkembangnya urbanisasi. Poin E, terjadinya kesenjangan sosial. Revolusi industri mengubah perhubungan antara buruh dan majikan, sistem kekeluargaan, dan sebagainya. Pada dasarnya, perubahan sosial budaya yang cepat atau revolusi dapat terjadi tanpa direncanakan atau direncanakan terlebih dahulu. Sehingga perubahan itu pasti akan terjadi, baik cepat ataupun lambat. Sekarang kita masuk ke poin B,
yaitu perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya. Itu perubahan yang berpengaruhnya kecil. Perubahan yang pengaruhnya kecil diikuti oleh sebagian kecil orang. Perubahan ini tidak membawa perubahan mendasar pada bidang kehidupan. Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Nah, poin kedua, perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Contohnya, dari bentuk industrialisasi membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Proses industrialisasi dapat ditemukan dalam masyarakat kota ataupun masyarakat desa. Pembangunan pabrik untuk kepentingan industri sebagai bagian dari proses industrialisasi. Sekarang kita masuk ke poin C, yaitu perubahan dilihat dari perencanaannya. Nah, yang poin pertama, perubahan yang direncanakan atau plan change. Perubahan yang direncanakan atau plan change merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Pembangunan dapat dikatakan sebagai contoh perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan. Salah satu contoh pembangunan yang dilakukan di Indonesia adalah pembangunan jalan. Kondisi jalan di Indonesia berbeda-beda. Terdapat jalan yang sudah tertata dengan baik, misalnya beraspalkan mulus, dan terdapat jalan yang kondisinya belum beraspal. Jalan yang terdapat di suatu daerah bermacam-macam. Ada jalan nasional dan jalan daerah. Jalan nasional adalah jalan penghubung antar provinsi yang dibangun untuk memperlancar transportasi lintas nasional, sehingga langsung menjadi tanggung jawab negara. Sedangkan jalan daerah merupakan jalan penghubung antar daerah di dalam provinsi. Jalan penghubung antar kabupaten atau kota menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sedangkan jalan penghubung antar kecamatan merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten. Lantas muncullah sebuah pertanyaan, siapakah yang merencanakan pembangunan jalan? Pembangunan jalan direncanakan oleh pihak yang merencanakan perubahan atau biasa disebut agent of change. Siapa yang dapat dikategorikan sebagai agent of change? Yaitu pemerintah, masyarakat, atau tokoh masyarakat dapat menjadi pihak yang berperan dalam merencanakan perubahan. Contoh lainnya adalah penerapan teknologi dalam kegiatan pendidikan. Pembangunan di bidang ilmu, pengetahuan, dan pendidikan tersebut juga merupakan perubahan sosial budaya yang dikehendaki atau direncanakan. Pembangunan di bidang pendidikan ditujukan untuk mengejar ketertinggalan bangsa dari laju pertumbuhan bangsa lain. Pembangunan di bidang ilmu, pengetahuan, dan pendidikan akan mendukung peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan dilakukan untuk mempermudah proses pembelajaran. Nah, masuk sekarang ke poin yang kedua. Perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah
perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya, bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan sebagainya akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terkadang terjadi akibat perubahan yang direncanakan. Sebagai contoh, perubahan penggunaan traktor dalam teknologi pertanian merupakan sebuah perubahan yang direncanakan. Kemajuan dan penerapan teknologi tersebut menguntungkan petani karena menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Namun, di sisi lain menimbulkan dampak yang tidak direncanakan. Misalnya, banyak buruh tani kehilangan pekerjaan karena tenaganya telah tergantikan oleh mesin. Selain itu, dampak lainnya adalah memudarnya nilai kegotong royongan warga masyarakat dalam mengerjakan lahan pertaniannya. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.